Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang AKM ya. Jadi sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya ujian AKM, dan kita akan mempelajari ya bagaimana itu simulasinya dan apa yang harus kita lakukan. Jadi bagi adik-adik ataupun guru-guru yang masih penasaran mengenai AKM ini, jadi bisa mengikuti simulasi di web Pusmenjar. Jadi untuk webnya sendiri itu teman-teman buka Google ya di bagian ini, kemudian ketik di sini itu AKM ya. Bisa ketik di Google di AKM, kemudian ketik di bagian ini ya. Klik di bagian itu. Nah, kemudian dia akan terbuka. Nah, kemudian teman-teman perhatikan ya, di sini ada yang namanya ayo coba AKM. Nah, untuk informasi mengenai AKM ya, adik-adik ataupun guru-guru bisa membacanya di web Pusmenjar.Kemdikbud.go.id ya, _AKM. Jadi bisa mengikuti ataupun bisa klik langsung di sini ya, itu sama aja, ataupun bisa di bagian yang tadi ya, di bagian yang di atas ini. Nah, bisa di sini ataupun di sini, itu sama aja ya. Nah, kemudian pilihlah jenjang ya adik-adik ataupun guru-guru sekalian yang akan sesuaikan dengan jenjang yang siswa ataupun ini ya. Kemudian klik oke, lanjutkan. Nah, kemudian nanti di sini akan dikasih secara otomatis dari sistem itu passwordnya, usernya dan passwordnya. Jadi untuk user password ini nanti ketika ujian ya akan diberikan oleh proktor ataupun guru yang ada di sekolah ya. Jadi adik-adik ataupun gurunya bisa memberitahu ya. Nah, kemudian nanti adik-adik setelah login melalui aplikasi atau web ya, nanti akan ada namanya token. Nah, token ini diperoleh dari proktor ya. Kemudian misalkan kita ketikkan nama di sini Pak Mun misalkan, kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahir di sini, kemudian bulan disesuaikan, kemudian tahun ya. Jadi sesuaikan dengan tahun ya. Misalkan 2010 ya. Oh, jangan 2000 misalkan ya. Kemudian tokennya. Nah, token ini adalah yang di sini ya, adik-adik bisa pahami ya, yang diberikan oleh proktor nanti ketika akan menjawab ujian. Jadi masukkan token di sini, kemudian klik submit. Nah, kemudian konfirmasi tes ya. Jadi kita bisa memulai ujian itu. Kalau literasi ya literasi seperti yang tadi. Nah, kita login ya, balik lagi, kemudian masukkan nama peserta di sini ataupun dipilih tadi seperti tadi. Oke, ulangi. Nah, ini dia literasi atau numerasi. Kalau numerasi klik numerasi, kalau literasi ya klik literasi, kemudian klik lanjutkan. Jadi seperti itu. Oke, ini usernya yang didapat dari proktor ataupun gurunya yang ada di sekolah nanti sebagai pengawas. Kemudian masukkan nama ya, pilih jenis kelamin. Ini nomor sepertinya memang sudah ada, nanti sudah di-set secara langsung. Kita tinggal pilih tanggal lahir ya, bulan, kemudian tahun. Kemudian masukkan token yang ada di bagian ini. Ya, ini token untuk menjawab soal agar soalnya terbuka ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita klik mulai dan waktunya. Nah, ini dia waktunya ya. Kemudian klik mulai. Nah, silakan menjawab ya. Seperti ini misalkan ya, kita baca. Setelah membaca, ini teknis saja. Kemudian ingin bersekolah. Nah, kalau memang mau ke soal sebelumnya, misalkan ini soal berikutnya ya. Ini ditanya lagi, manakah yang merupakan Siraudin? Misalkan kita misalkan ya. Kemudian kalau mau balik ke menu sebelumnya, itu klik di bagian ini, maka akan balik lagi ke menu ataupun pertanyaan sebelumnya. Nah, kalau ragu-ragu ya tinggalkan, misalkan ragu-ragu tinggalkan dulu.
misalnya tidak ingin menjawab, ya, misalkan tidak ingin menjawab ataupun ragu-ragu, nanti akan kita kita jawab ininya lagi, ya. Misalkan kita jawab, ini sudah kita jawab, ini seperti ini, ataupun kita lewatkan dulu, kita klik ragu-ragu soal berikutnya. Misalkan apakah yang dilakukan si Udin dan jalan-jalan, misalkan ngamen, misalkan, ya. Nah, kemudian ditanya lagi, suka memberi uang receh seadanya, misalkan, ya. Ini misalkan saya nggak baca, ya. Kemudian klik ini. Kemudian kalau memang mau ganti, klik di bagian ini, ya. Nanti kita ganti, kita pilih yang sesuai. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya dijawab, ya. Nah, ini dia, ya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan klik tombol selesai. Nah, apabila ada yang kalau ada yang ragu-ragu ataupun apa, kita bisa kembali, ya. Jadi di sini kita bisa memilih, ya, pilihan ini. Misalkan kita ragu-ragu ingin bersekolah, misalnya ragu-ragu, kita checklist. Tapi kalau memang kita yakin, maka kita klik berikutnya, ya. Kalau nggak ada ragu-ragu, ya silakan langsung seperti biasa, berikutnya. Kalau memang siswanya ragu-ragu, klik ragu-ragu, ya. Kemudian selesai. Nah, kalau memang sudah selesai, kita klik selesai tes. Nah, jadi ini kunci jawabannya, ya. Jadi bisa dipelajari, ya, ataupun diunduh hasilnya, ketik, kemudian kita download dan hasilnya seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk menstimulasi si siswa ataupun peserta didik untuk lebih familiar mengenai AKM ini. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kalau memang ini selesai, kita logout. Nah, jadi cukup gampang untuk mengikuti yang namanya AKM. Jadi teman-teman yang di luar sana, baik itu operator sekolah, kepala sekolah, guru, ya, dan siswa, silahkan mengikuti AKM ini, dan ini gratis, ya. Dan mudah-mudahan nanti tidak tidak lagi bingung, ya, menjawab ataupun menggunakan aplikasi AKM ketika akan menghadapi ujian, ya. Nanti lebih ininya lagi, silahkan kunjungi web Pusmenjar, ya. Ketik aja di Google AKM dan lihatlah yang di bagian ini, ya. Jadi Pusmenjar Kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada contoh soal, ya. Contoh soal di bagian ini bisa dilihat, ya. Nah, ini dari kelas 1, ya. Level pemeliharannya kelas 2, kelas 3 sampai kelas terakhir juga ada di bagian ini, ya. Nah, bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.